komentar dari segelintir fans yang meneriaki Pak Jokowi saat Pak Jokowi menyalami para pemain timnas setelah mampu menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Gue nggak habis pikir sih ya kalian boleh tidak suka, tapi mau tidak mau ya suka tidak suka ya. Sepak bola kita, timnas kita ya. Pantes aja nggak menang Indonesia. Ada dia. Aduh, katanya lagi di KN. Wono-wono ae ada-ada aja ya warga 6 wae iki siapa sih? Presidennya kabeh ndelok mau nonton sepak bola tim kebanggaan Republik Indonesia kok tambah di demo. Kalian ingat enggak ketika Indonesia dibanned tahun 2014, 15, 16 sehingga tidak bisa mengikuti kompetisi dalam kompetisi apapun, siapa yang menolong kalau bukan RI1? Anies Baswedan, di TikTok kita tumbang, tapi di Twitter kita menang karena akal sehat. Warga TikTok lu tuh bener-bener ya, nggak punya akal sehat sama nggak bisa ngehargain pekerjaan orang. Lu pada bayangin aja, si Abah udah live siang malam di TikTok, udah ngonten juga di TikTok, tapi nggak viral. Lu pada ngerti nggak sih maksudnya si Abah ngonten di TikTok, live siang malam di TikTok, itu biar bisa nyari suara lewat TikTok. Pak Anies baru saja mengatakan bahwa beliau tumbang di TikTok dan menang di Twitter atau di X karena akal sehat. Saya menolak Gibran. Saya tak ingin Gibran jadi wakil presiden saya. Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Nah, melihat podcast Bang Mahfud belakangan ini, beberapa hal mungkin saya setuju bahwasanya jangan mempermainkan hukum. Tapi di sisi lain ketika Bang Mahfud menunjuk satu orang, Jokowi semua yang harus bertanggung jawab terhadap persoalan hukum ini menurut saya Abang juga tidak objektif. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ya, seperti itulah ya anak-anak Abah ya. Pak Jokowi masuk untuk bersalaman, memberi semangat ya kepada timnas kita yang ya menahan imbang Australia ya kan. Nah disitulah ya anak-anak Abah ini meneriaki Pak Jokowi Mulyono ya kan. Dia berharap mungkin seluruh isi ataupun penonton-penonton yang datang ya kan meneriaki Pak Jokowi Mulyono ya. Namun disinilah kita bisa nilai ya kan. Kalau pendukung ataupun pembenci Pak Jokowi itu hanyalah sedikit. Dari puluhan ribu yang datang menonton ya kan. Yang teriak mungkin hanya 20 orang ya kan guys. Jadi kalau di media sosial seolah-olah mereka inilah paling banyak yang bisa dibilang tidak mendukung Jokowi itu hanya sedikit lah gitu ya. Tetapi kita bisa buktikan lah kan. Dari kemarin ataupun yang meneriaki Mulyono di GBK itu hanya mungkin boleh dihitung lah dari suaranya mungkin 20 orang ya kan ataupun 10 orang. Nah, dari berpuluh-puluh ribu itu hanya 20 orang yang membenci Pak Jokowi dan yang lain suka sama Pak Jokowi. Tapi kalau anak Abah ya memang aduh kita tahulah ya kampungan ya kan guys. Oke, dan di sini juga ada Pak Mahfud ya kan. Pak Mahfud ya ikut-ikutan juga bilang Mulyono. Aduh, memang parah lah Pak Mahfud ya. Parah sekali ya, kok sekarang jadi lain ya. Kok lain sekali ya Pak Mahfud sekarang. Dan ada juga nanti aku pun nggak kenal ya. Ini Gibran anak kandung nepotisme ya katanya. Jadi seolah-olah ingin membuat apa ya? Narasi-narasi biar masyarakat mengikutinya ya kan kalau menolak Gibran katanya. Jadi sengaja dia buat video kayaknya ingin memperdengarkan ke orang-orang gitu ya kan biar orang-orang ikut gitu ya kan. Oke lah, langsung saja kita simak dulu video ini. Kalian sudah dengarkan? Dari sekian puluh ribu orang yang teriak hanya mungkin 15 orang gitu ya kan. Pembenci Pak Jokowi yang teriak-teriak Mulyono. Nah dari sini kita bisa nilai ya kan. Lebih banyak yang mencintai Pak Jokowi daripada pembencinya ya kan. Ini baru stadium aja, belum seluruh Indonesia ya.
Ya, persenannya seperti itulah ya, guys. Hanya 15%-an yang nggak suka Pak Jokowi. Yang lain semua suka. Ya. Mulyono. Itulah kata-kata dari segelintir fans yang meneriaki Pak Jokowi saat Pak Jokowi menyalami para pemain timnas setelah mampu menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Gua nggak habis pikir sih ya kalian boleh tidak suka, tapi mau tidak mau ya suka tidak suka ya. Sepak bola kita, timnas kita ya berjalan dengan baik seperti sekarang itu kan, performanya luar biasa seperti sekarang, itu ada andil dari Pak Jokowi itu sendiri. Ya gimana waktu itu kita mau disaksi sama FIFA atas tragedi Kanjuruhan itu bisa bebas, dan penunjukan Erick Thohir, bukan penunjukan sih ya, merestui Erick Thohir untuk menjadi ketua PSSI padahal dulu dia ya menjabat sebagai menteri. Itu adalah sedikit dari beberapa andil yang beliau lakukan untuk sepak bola di negeri kita. Ya apa salahnya sih apresiasi, apa salahnya sih, ya udah gitu kan, ngapain gitu harus manggil Mulyono. Beliau ya udah ganti namanya Jokowi, apalagi dia masih presiden kita gitu kan, tolong hormati ya, kasihan beliau ya. Kalau anak abah ya begitulah bang ya, nggak boleh diajarin, emang aduh degil. Saja nggak menang Indonesia. Ada dia. Aduh, katanya lagi di KN. Elah. Yang membuat Indonesia sekuat sekarang ya Pak Jokowi. Ini anak-anak kabah ini kok sampai bola-bola ya kan, sakit hati, kepanasan kalau melihat Pak Jokowi hadir masuk TV di situ ya kan. Ikut nonton. Kok gitu ya anak kabah ya? Oke, kita dengar. Wono ae ada aja ya warga 6 wae iki siapa sih? Presidennya kabeh ndelok mau nonton sepak bola tim kebanggaan Republik Indonesia kok tambah di demo. Kalian ingat nggak ketika Indonesia dibelot tahun 2014, 15, 16 sehingga tidak bisa mengikuti kompetisi dalam kompetisi apapun, siapa yang menolong kalau bukan RI1? Gilingo iku cuk, mangkane tak ojo kakean ngopi sing legi-legi ngopi ku sing pahit, oke? Yakin juara bahwa Indonesia sebentar lagi akan terjun di Piala Dunia. Next match melawan Bahrain sikat habis Insya Allah. penuh. Amin. 3 poin harga mati. Anies Baswedan detik. Oh, ini Anies Baswedan ya. Anies Baswedan ya. Di TikTok kita tumbang, tapi di Twitter kita menang karena akal sehat. Wow, kita dengar. TikTok kita tumbang, tapi di Twitter kita menang karena akal sehat. Warga TikTok lu tuh bener-bener ya nggak punya akal sehat sama nggak bisa ngehargain pekerjaan orang. Lu pada bayangin aja, si Abah udah live siang malam di TikTok, udah ngonten juga di TikTok, tapi nggak viral. Pada ngerti nggak sih maksudnya si Abah ngonten di TikTok, live siang malam di TikTok, itu biar bisa nyari suara lewat TikTok. Udah capek-capek effort malah kalah suara sama yang cuman sekedar joget-joget gemoy. Coba kalau si Abah menang pasti beda lagi ngomongnya. Ang apaan sih? Pak Anies baru saja mengatakan bahwa beliau tumbang di TikTok dan menang di Twitter atau di X karena akal sehat. Jadi Bapak mau bilang secara tidak langsung bahwa orang-orang yang di TikTok itu nggak punya akal sehat gitu. Ya, dia merendahkan. Aduh Pak, ya. Pak, dasarnya apa Pak? Anda mengatakan demikian, Pak. Definisi akal sehat itu bukan cuma Bapak yang punya Pak. Aduh, selalu membuat statement-statement yang nggak penting. Nggak jelas emang. Saya menolak. Nah nih, yang menolak Gibran. Ini orang ini ya seolah-olah membuat video, membuat narasi yang seolah-olah menolak Gibran biar supaya masyarakat ikut buat video yang menolak Gibran. Tapi kita lihat aja, pasti nggak berhasil. Karena apa? Suara yang mendukung Gibran lebih banyak. Sesuatu di hulu yang justru jadi alasan yang amat sangat penting dan mendasar. Saudara-saudara, alasan itu adalah nepotisme. Gibran adalah anak kandung nepotisme. Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Mahfud juga ikut-ikutan bilang Mulyono. Ini orang yang nggak tahu diri lah menurut aku ya. Pak Mahfud ini orang yang nggak tahu diri.
sudah dikasih kerjaan sama Pak Jokowi ya kan, enak-enak ya, setelah keluar ngata-ngatain Pak Jokowi dan keluarganya ya, ikut-ikutan bilang Mulyono. Ini orang nggak tahu berterima kasih lah menurut aku ya, memang parah lah Pak Mahfud. Iya. Tengger Marwata bilang bahwa Kaisang itu harusnya dipanggil, tapi dibantah oleh seorang jubir. Nggak bisa katanya. Masa jubir bantah atasannya? Ini kan berarti sudah ada kendali dari luar. Dengar ya, Kemarin jadi ya hegemoni kayak gitu ya, terus ini cabut. pendukung Pak Mahfud nih. Salam hormat Bang Mahfud. Saya adalah salah satu pemilih Bang Mahfud ya, pemilih Ganjar dan Bang Mahfud. Dan saya memilih kemarin itu bukan karena Ganjarnya, tapi karena ada Bang Mahfudnya. Nah, melihat podcast Bang Mahfud belakangan ini, beberapa hal mungkin saya setuju bahwasanya jangan mempermainkan hukum. Tapi di sisi lain ketika Bang Mahfud menunjuk satu orang, Jokowi semua yang harus bertanggung jawab terhadap persoalan hukum ini menurut saya Abang juga tidak objektif. Nah, harusnya seperti yang dibilang sama Uni Irma, muara semua ini adalah partai politik. Partai politik lah yang mengendorse semua. Ya, kalau seandainya Kaisang bisa naik, kalau partai politik nggak mau ngusung ya nggak naik ya kan? Benar nggak sih? Logikanya kan begitu Bang. Nggak mungkin Jokowi bisa menaikkan anaknya sendiri. PSI juga nggak punya kursi yang banyak kok. Ya kan? Nggak mungkin dia berjalan sendiri. Artinya ini adalah sebuah kesepakatan bersama di antara politisi partai-partai politik gitu loh. Kejadian tentang MK misalkan, Bang Mahfud juga bilang ini karena Jokowi juga, MA karena Jokowi juga. Loh, terus 5 orang ini gimana? Terus, oh iya dia tersandra. Ya kalau tersandra kesalahan siapa gitu loh. Kok bisa nyala-nyalain Jokowi semua? Itu saya merasa aneh kalau Bang Mahfud berpikir seperti itu. Saya setuju dengan pernyataan Abang bahwasanya hukum diperbaiki. Saya setuju. Tetapi persoalannya ini adalah muaranya ke partai politik semua, Bang. Ada semacam anggaplah ada keinginan Pak Jokowi. Kemudian jika partai politik dia mandiri, partai politik punya cara sendiri, merdeka sendiri, dia tentu tidak akan melakukan itu. Jika kita berpikir tentang konsep adanya penyanderaan. Dan seolah-olah Bang Mahfud bilang ini Pak Jokowi ini sengaja menyandra. Didorong, kemudian tersandra gitu. Kan sebelumnya Fitisa udah pernah bilang itu. Lah ngapain mereka mau didorong terus disandra? Itu kan goblok banget gitu kan. Didorong terus disandra itu ngapain ya? Berarti kan mereka ini memang integritasnya tidak benar. Bang Mahfud juga membuka, saya sama Pak Luhut misalnya pernah laporan ini pelaksanaan korupsi dan Pak Jokowi diam aja. Saya pun begini Bang. Seorang pimpinan, seorang presiden dalam sebuah perusahaan pun sama. Ketika ada laporan dari anak buahnya gini-gini, tentu dia akan melihat secara utuh, secara keseluruhan apa yang harus dilakukan kan gitu kan. Jadi ada proses-proses di mana Indonesia ini kan untuk memperbaiki semuanya tidak bisa hanya dalam sekejap mata 10 tahun Bang. Ini korupsi ini sudah mendarah daging dari rakyat sampai ke petinggi. Jadi jangan sampai bilang, oh ini yang korup ini hanya karena pejabat, godul dan sebagainya. Lah rakyat sendiri juga korup. Rakyat sendiri mau disogok kok, pakai amplop kok. Kan faktanya begitu sampai hari ini. Dan itu sudah bukan rahasia umum lagi. Semua anggota DPR yang maju, rata-rata di Senayan itu pasti menyiapkan uang. Semua itu diakui oleh sama mereka gitu loh. Kalau nggak pakai amplop, nggak maju. Lah artinya rakyat pun juga rusaknya di situ. Dikasih amplop, baru milih orang gitu loh. Nah gimana memperbaiki ini? Jadi memperbaikinya tidak bisa hanya dari atas ya. Dari atas kecuali presiden ini diktator, otoriter ya kan. Gak mungkin bisa memperbaiki ini hanya dalam sekejap mata dan 10 tahun. Membangun moralitas, etika dan sebagainya, mentalitas gak bisa. Ya kan? Pelan-pelan. Makanya kalau saya ngelihat kayak Gus Ulil itu melihatnya begitu, ada kemaslahatan-kemaslahatan lain gitu ya. Kemaslahatan-kemaslahatan lain yang kita lihat, kita nilai. Terus kalau Bang Mahfud, wah ini harus dibawa hukum macam-macam. Apanya yang mau dibawa hukum? Pernyataan Bang Mahfud sendiri udah dibantah oleh Pak Jimli ini sebenarnya kan.
memang ada persoalan etika berat di sana, tapi kan tidak ada bukti-bukti tentang bagaimana Jokowi campur tangan di situ. Kan gitu. Kok bisa-bisanya semuanya menunjuk Jokowi gitu. Dan itu sudah terbukti gitu kan. Nah, jadi Bang Mahfud ini saya melihat boleh-boleh aja sih bersuara kayak gini. Kita setuju Bang Mahfud menyuarakan nuraninya, nggak ada masalah. Tetapi Abang ini split tentang persoalan. Mungkin Abang bilang saya tidak dendam, macam-macam tidak. Tetapi ada sepertinya sebesar biji zarah ini mengandung dendam, sakit hati ya Bang ini. Ya, ya. Gitu kan. Melihat 9 tahun bagaimana Abang selama ini muji-muji Jokowi, sholatnya bagus, kemudian Ya. tidak korup dan tidak semuanya oke semua. Terus di akhir anggaplah 2002-2023 ini kok melihatnya sampai nilai setitik merusak luksus belanga misalnya gitu kan. Melihat hanya satu keburukan itu pun juga belum tentu ada buktinya kan. Abang sendiri belum mengkonfirmasi sama Pak Jokowi, belum tabayun sama Jokowi. Dalam Islam itu wajib tabayun kata Abang. Bang Mahfud kan selalu membawa-bawa tentang konsep bagaimana dalil dalam Islam. Tapi Abang sendiri nggak mentabayun, datang dong ke Jokowi. Kalau memang berani. Datang langsung Pak Jokowi ini gini gimana, apakah memang betul Pak Jokowi melakukan ini semua. Dengarkan dong Pak Jokowi seperti apa. Iya. Ya kan? Nah, jadi bagaimana tentu kita melihatnya begini, kepentingan partai mengusung Kaisang ini persoalan elektabilitas dan sebagainya kan gitu kan, nggak mungkin juga Kaisang maju tanpa didukung oleh Pak Prabowo. Iya, benar. Pak Prabowo tentu dengan Jokowi sudah sangat dekat. Bagaimana Jokowi memberikan kehormatan yang luar biasa, mengangkat harkat dan kehormatan Pak Prabowo itu berapa kali. Satu, ketika dijadikan menteri. Dua, ketika diberikan anugerah. Yang ketiga, dinaikkan bintangnya. Itu gila itu. Harga diri Prabowo sudah sangat luar biasa diangkat oleh Pak Jokowi gitu loh. Dan itu mungkin bisa bagian dari balas budi beliau, is oke aja. Karena waktu jadi gubernur Pak Prabowo yang mendukung dia pada saat ini, sekarang lah waktunya dia membalas budi terhadap Pak Prabowo. Nah, itulah ya, Pak Jokowi bisa membalas budi. Bukan seperti yang satu itu tuh ya. Udah diangkat jadi gubernur ya. Malah beri nilai 11 daripada 100. Kalau Pak Jokowi berbeda ya kan, nggak dendam, nggak apa ya kan. Dari dulu sama Pak Prabowo nggak pernah dendam. Ya, meskipun lah biasalah politik ada yang ya panas-panas sedikit, tapi Pak Jokowi dengan Pak Prabowo tetap solid ya, bagus, mantap. Tidak kayak yang seperti itu yang mulut manis ya. Mestinya itu harus dilakukan oleh Megawati, perjanjian batu tulis dan sebagainya. Tapi Pak Jokowi yang mewujudkan perjanjian itu dalam konteks keindonesiaan. Karena awalnya kita juga sudah tahu, Pak Bang Mahfud juga mesti ngerti. Sebenarnya Jokowi kan inginnya ada konsolidasi, ada islah antara Prabowo dengan ada Prabowo dengan Ganjar, Gerindra dengan PDIP. Ketika andaikan PDIP mengambil kesempatan bersatu dengan Prabowo dan bersabar, Ganjar akan menjadi the next star di Indonesia. Nah, sekarang kesempatan itu tidak diambil. Akhirnya Pak Prabowo dan teman-teman memilih Gibran. Kok bisa-bisanya dibilang Jokowi yang maju-majuin anaknya, ya kan? Majuin anaknya supaya ini kan pilihan yang sulit bagi dia, dan Pak Jokowi memilih jalan sulit ini dan akhirnya dihujat di seluruh Indonesia. Bayangkan. Enggak, seluruh Bang, Indonesia sebentar dulu Bang, kalau di seluruh Indonesia menghujat Pak Jokowi enggak lah ya. Segelintir ya, aku enggak tahu. Pendukung tahu lah Bangnya. Pendukung Abah ya yang 16% itu aja. Kalau yang lain pasti setuju ya. Yang lain pasti setuju. hujat dia, dan semua telunjuk mengarah ke Pak Jokowi bagi orang-orang yang membenci dan tidak suka dengan apa yang terjadi hari ini. Kecuali saya dan beberapa teman-teman pendukung Jokowi, kami melihat dan membuka mata kami bahwasanya memang betul tidak ada yang sempurna, tetapi kita melihat lebih banyak kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Pak Jokowi tentang hukum dan sebagainya, tentang MK dan sebagainya. Toh juga faktanya, Abang melihat ketika ada MK memutuskan tentang threshold aja, Abang nggak bersuara gitu loh. Apakah benar itu dilakukan oleh MK? Benar nggak itu MK bisa menggunakan teks untuk memutuskan tentang
judicial review itu, harusnya abang juga bersuara tentang itu dong kalau objektif. Tapi kan abang bilang, oh ini kemenangan rakyat, rakyat yang setuju. Loh, kalau sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan keinginan, ini sesuai. Tapi kalau nggak sesuai dengan keinginan, malah dibilang ini MK dipermainkan. Ini nggak benar juga Bang Mahfud, ya kan? Itu yang paling penting juga Bang Mahfud untuk dilihat. Saya fansnya abang, sampai hari ini masih respect sama abang. Tetapi melihat fakta-fakta belakangan ini abang ngomong seperti itu, ya mbok ya tabayun lah. Sebagai orang muslim, abang pernah di pemerintahan Jokowi, silaturahim, tabayun, baik-baik, tanyakan baik-baik apa yang terjadi, kan gitu. Itu sebaiknya menurut saya, daripada bersuara-bersuara seperti ini, kan teman-teman juga ngelihatnya abang semakin lucu, ya kan. Seperti memendam dendam, sakit hati, sepertinya begitu. Tapi terserah abang saja, itu haknya abang. Salam, respect Bang Mahfud. Wow, luar biasa lah ya penjelasan abang kita ini ya. Ya memang kalau kita lihat memang Pak Mahfud ini agak sedikit menyimpan dendam ya kepada Gibran mungkin, tapi serangnya Pak Jokowi dan Gibran ya, dan keluarganya juga ya kan. Ikut-ikutan bilang Mulyono ya kan. Ini orang-orang yang sejenis Pak Mahfud ini tidak tahu berterima kasih ya. Ya bisa dibilang nggak tahu berterima kasih dan bermuka dua. Kenapa saya bilang bermuka dua? Ya dulu bilang lain ya kan, sekarang bilang lain. Waktu masih menjadi Menko Polhukam, dia sendiri yang bilang ya kan, kita nggak pernah tahu ya kan, kalau Pak Jokowi berpuasa setiap hari Kamis, Senin Kamis, rajin sholat ya kan, dan pernah diajak keluar kunjungan kerja oleh Pak Jokowi, dan baru disitulah dia tahu Pak Jokowi sifatnya kayak gimana. Itu semuanya dari Pak Mahfud ya. Tidak lepas sembahyang, sholat, ya kan? Itu semua dari Pak Mahfud. Tapi sekarang apa? Tak pernah korupsi, katanya dulu, Pak. Nggak ada indikasi korupsinya ya Pak Jokowi ini bersih. Dan masalah 3 periode tidak ada. Masalah mau memperpanjang jabatan 2 tahun, nggak ada. Itu dari Pak Mahfud juga, ya kan? Tapi sekarang berbeda. Itulah aku bilang ya, ini orang memang ya profesor provokator lah ya kan. Dulu lain, sekarang lain. Sekarang apa? Dia yang mengatakan ya Pak Jokowi indikasinya ingin memperpanjangkan jabatannya itu sudah dari dulu gitu ya kan. Itu kata Pak Mahfud juga itu. Kan aduh, Pak Mahfud. Kenapa kok jadi gini? Sebaiknya kalau sudah kalah ya Pak Mahfud, sudah biasa-biasa aja buat konten, ya udah. Macam ini mentang-mentang ini buat konten YouTube. Sekarang kan dia punya channel YouTube nih, mungkin ingin banyak penonton gitu, ikut-ikut menyerang Pak Jokowi gitu, ngata-katain Pak Jokowi Mulyono, malah dihujat ya kan. Baiknya udah terima aja dan apa adanya lah ya, apa adanya Indonesia ini, bilang gitu ya kan, buat konten semuanya, jangan nyerang sana sini ya kan. Aduh Pak Mahfud. Siapa nih guys yang dulu pernah respect terhadap Pak Mahfud tapi sekarang berbeda, sudah nggak respect sama dia ya kan, karena selalu menyerang Pak Jokowi. Termasuk aku sudah nggak respect lah. Dulu aku respect dan aku kagum juga. Sekarang kok lain. Nah kalian komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.